adik-adik semuanya, alhamdulillah kita kembali kumpul latihan. Dan alhamdulillah didatangi sedulur-sedulur kita yang dari Buban Girimarto. Nah ini dan tidak ketinggalan dari tetangga dekat kita, saudara kita dari Tambahan. Ini dari Tambahan. Ini dan Mas ini rombongan ini dari Buban Girimarto di bagian mana itu? Timur kemana itu? Utara atau selatan? Selatan. Selatan ya. Jadi dari sini itu arahnya selatan, hampir perbatasan Karanganyar. Ini mereka ini adalah pelatih tetap di sana. Walaupun hujan begitu deras ya, kita lihat dari tanda tanahnya dan kotor baju mereka ini menandakan apa? Menandakan bahwa mereka ini latihan dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli panas dan hujan. Yang inilah yang akan membuat mereka nanti akan jadi seorang pendekar yang siap pakai dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kita semua ini betul-betul menjadi warga maupun pendekar yang betul-betul bisa bermanfaat tentunya, dan tentunya lagi bisa menjadi contoh suri teladan yang baik untuk masyarakat itu sendiri, khususnya keluarga kita. Gitu. Terima kasih. Untuk adik-adik semuanya, dengarkan. Saya nggak mau tangannya main apa-apa. Dengarkan. Setiap saya mengajarkan harus betul-betul diperhatikan dan seksama. Baik itu melalui kata-kata maupun saya nanti melakukan suatu ajaran. Karena apa? Saya yakin semuanya kalau mendengarkan hanya lewat telinga, semuanya kalau melihat hanya dengan mata, insya Allah itu nol. Insya Allah nggak berhasil. Karena setiap saya ajarkan mata ini main, mata hati main. Ya, tidak hanya mata telanjang yang bisa kita lihat secara kasar, tapi mata hati yang tentu mungkin belum pernah Anda lihat. Karena pelajaran IKS itu ada kerohaniannya, ada ritualnya. Saya cukup di situ. Jadi nanti di sini saya kasih kesempatan apapun dari adik-adik khususnya yang di warga itu ada pelajaran apa di situ. Saya tawarkan apapun ilmunya. Nanti insya Allah saya praktekkan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah itu perlu diketahui. Karena adik-adik nanti atau bahkan saya sendiri kalau tidak mengenal sejarah awalnya, itu tidak akan mengenal satu dengan yang lain. Contoh, adik tentu tidak mengenal Sunan Kalijogo atau Wali Songo. Kenapa bisa mengenal? Kenapa bisa mendengar nama itu? Karena adik-adik telah diajarkan dari orang tua kita mungkin, atau guru kita mungkin, dari kakek nenek kita mungkin, atau dari ustadz kita mungkin. Kita tidak mengenal Rasulullah tentunya, Nabi Muhammad SAW. Tapi kita pernah mendengar, atau bahkan kita mengenal sejarah sunah-sunahnya beliau. Karena apa? Ya dari kiai kita, dari guru kita, dari ustadz kita. Seperti itu juga, atau ajaran IKS. Kalau Anda adik-adik ini tidak mengenal siapa sih yang babat alas IKS di Wonogiri, khususnya di Girimarto,
pasti adik-adik tidak mengenal siapa itu senior kita. Kalau adik-adik sebagai pelatih cuma mengenalkan dirinya sendiri, itu sombong. Dan itu tidak pantas dan kurang pas gitu loh. Suatu contoh, adik-adik di Girimarto khususnya ya, mungkin ya di Girimarto banyak. Tapi adik-adik mengenal siapa sih pembuka, siapa sih cikal bakalnya Girimarto. Ini yang perlu diketahui. Kalau adik-adik ini mengenalkan, nanti akan sambung bersinambungan silaturahim itu. Satu contoh, di Geneng Girimarto, itu saya harus mengenalkan betul adik-adik yang di sini ini mungkin saya didik dari nol. Tapi sebelum saya pun ada gitu loh. Sebelum saya ada, karena saya masuk 93 ini udah masuk, di sini udah masuk. Walaupun saya posisi masih di Batu, tapi 93 saya sudah melatih di sini, 94 saya sudah. Tapi status saya sudah berdomisili di sana. Ternyata sebelum itu ada sesepuh kita, ada senior kita, ada yang cikal bakal di Geneng ini. Tahun 92-93 ini udah masuk loh. Di IKS di Geneng ini udah masuk loh. Nah, kalau tidak saya kenalkan, adik-adik ini tidak mengenal nanti siapa sih beliau, siapa sih saja keluarganya, dan seterusnya. Perlu adik ketahui bahwa di Geneng Waling ini mewakili dari seluruh Girimarto, mewakili dari seluruh kecamatan Girimarto. Ya, beliau adalah siapa? Saudara tua kita. Beliau sudah mendahului kita loh ini, mendahului kita. Ya, beliau ini setidak-tidaknya adalah cikal bakal dari Geneng Girimarto. Beliau adalah Bapak Indro Karno. Beliau sudah mendahului kita. Nanti kita bersama-sama doakan beliau. Mudah-mudahan almarhum atau arwahnya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sebagai pelatih, suatu contoh pelatih satu, entah itu angkatan berapa, setelah mendidik anak-anaknya, tidak mengenalkan sejarah itu, nanti adik-adik ini mengenalnya cuma itu. Wah, kakak saya itu yang tertua, dan itu nggak boleh. Akhirnya nanti tidak mau saling silaturahim, sombong itu. Ya, suatu contoh saja. Saya tidak menyebutkan nama, tapi saya akan memberi contoh diri saya sendiri aja. Saya di sini nih melatih anak-anak saya. Akhirnya anak itu menjadi warga itu menjadi pelatih. Akhirnya punya anak didik terus sampai detik ini. Tapi si saya tidak mengenalkan kakak saya, tidak mengenalkan guru saya, tidak mengenalkan yang melatih saya. Dan mereka tahunya saya ini yang nomor satu di sini. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena apa? Kalau tanpa sejarah, kita ini nggak siapa-siapa. Dan hal seperti itu tidak boleh dilakukan sebagai pelatih atau sebagai guru lah. Ya, guru tanda di sini adalah pelatih. Nah, apalagi sampai di khususnya Girimarto, saya membahas Girimarto aja, nggak usah melingkup ke luas Wonogiri. Saya membahas Girimarto aja. Untuk Girimarto, apakah adik-adik tahu siapa sih yang di Bubaan sana, siapa sih yang di Tambaan situ, siapa sih yang di Waling, siapa sih yang di Geneng, khususnya Girimarto ada berapa titik latihan sih gitu. Nah, ini harus kita ketahui di situ. Anda mungkin nggak tahu siapa beliau-beliau itu, siapa mereka itu, ya, itu ya, saya kenalkan walaupun tidak masuk ya. Mungkin adik-adik ini angkatan yang udah lama, tapi ada yang lebih lama lagi. Beliau itu, ya, yang dari sini ya, dari sini sebelah kanan itu, yang pakai kopiah itu namanya Mas Sarjono. Dia juga yang melatih Geneng. Tahun 2009-an 2008-an lah ya, 2008 tuh dia bersama yang paling kanan lagi itu. Kalau dari sini paling kiri itu. Kalau di ini paling kanan, dan kalau kita lihat dari sini itu paling kiri. Itu namanya juga Mas Wagino. Mereka itu atau beliau itu adalah yang melatih di Geneng. Perjalanannya dari sini tuh latihan tuh biasanya habis maghrib, selesai jam 12 malam, Kembubaan. Bayangkan itu. Dari sini habis maghrib, pulangnya itu jam 12 malam. Bubaan loh. Kamu bisa tahu loh, sini Bubaan itu berapa menit dan jalannya bagaimana susahnya. Dan bagaimana rawannya mungkin. Tapi beliau itu sampai mengesahkan anak didik di sini kurang lebih ada berapa orang itu? Ada
Ada berapa orang, Bi? Ya. Ada berapa orang? Itu angkatan kamu ya? Enggak. Kurang lebih 15 orang yang jadi, Kak. Tapi yang latihan di sini dulu itu ada sekitar 35. Tapi yang sempat disahkan menjadi warga 15-an. ya, sekitar 17-an. Nah, kalau nggak saya kenalkan seperti ini, pasti kamu ini nggak kenal siapa itu. Dan yang perlu ketahui juga, yang pakai kerudung itu juga waktu angkatan itu ya, itu namanya Mbak Mawar. Beliau itu juga warga saudara kita. Kalau nggak saya kenalkan ini, mana Anda kenal? Nah ini harus kita kenalkan. Dan di belakangnya pas Mbak Mawar itu yang kerudung itu juga senior. Namanya Mas Parno. Ya, Mas Parno. Nah, ini namanya Mas Parno. Nah, kalau diambil ya, sekali lagi saya sebutkan. Kalau yang pakai peci ini namanya Mas Sarjono ya, yang dulu sempat melatih geneng sampai mengesahkan 15 sampai 17 orang warga pada tahun 98-an. Dia perjalanan dari geneng ke sini itu kurang lebih ya 20-an kilo. Perjalanan cukup lama dan lumayan rawanya waktu itu. Dan sampingnya ini ya, sampingnya Mas Sarjono ini, Mas Parno ini juga senior. Di kala itu dia sedang aktif karena dia sekarang memang perantauan. Ini Mas Parno. Dan sampingnya itu Mbak Mawar. Itu juga senior, Mbak Mawar ya. Itu kakaknya dan sekarang adiknya pun menjadi warga di organisasi kita. Dan sampingnya itu sampingnya Mas Heri. Mas Heri ini juga angkatan 98-an lah Mas Heri. Dia sekarang menjadi wira swasta, pedagang bakso di Lamongan. Ini sampingnya ini Mas Sartono. Mas Sartono ini juga senior kita. Makanya jangan macam-macam, dia nggak pernah pakai seragam IKS, tapi kalau keluar IKS-nya ngeri juga, nggak bisa pulang maksudnya. Nah ini, terus sampingnya ini Wagino, Mas Wagino salah satu dari Bubaan Girimarto sisi bagian utara ya, selatan utara selatan, utara agak selatan dikit, ya hampir menunggu Gunung Lawu. Nah jadinya gini, maksud saya menyampaikan sejarah ini supaya kita ini mengenal satu dengan yang lain. Yang kisah itu adalah seorang pelatih mendidik anak-anaknya sampai dia mendidik anak cucu. Nanti apa? Warganya atau anaknya itu jadi pelatih lagi, tapi tidak mengenal gitu. Dan Anda ketahui juga anak dari Cikal Bakal Girimarto itu sekarang jadi warga loh. Satunya Mbak Mawar dan yang satunya ada di sini sekarang. Ya namanya Mas Zikri, antara samping sabuk merah itu namanya Mas Zikri. Itu adalah anak kandung ya dari Cikal Bakal IKS di Girimarto. Setelah beliau vakum tahun 94, 95 saya baru masuk. Dan saya patenkan 99 saya yang yang mengajar di sini dari 99. Maka dari itu kalau nggak saya kenalkan ya taunya adik-adik ini saya aja. Maka dari itu marilah terus saya menurunkan menghasilkan anak didik seperti Mas Adi dan seterusnya ya, mungkin nggak hafal saya sebutkan satu persatu di sini. Akhirnya seperti Mas Hendi dari Tambaan, Mas Hendi juga saya didik dari biru sampai merah. Akhirnya Mas Hendi mempunyai anak didik yang lumayan bagus dan seterusnya. Nah ini saya maksudkan nanti adik-adik dari Mas Hendi, adik-adik dari siapapun nanti saling mengenalkan kakak pelatih. Kita ajarkan main ke sana loh, main ke Geneng loh, main ke Bubaan loh. Kalau di Bubaan itu ada Mas Sartono, Bubaan itu ada Mas Sarjono, Bubaan itu ada Mas Wagino dan seterusnya. Karena masing-masing pelatih itu mempunyai wadah maupun keahlian tersendiri-sendiri. Kalau kita cuma vakum di rumah, kalau kita hanya monoton atau taunya di lingkup kita, kalau Tambaan ya Tambaan, Geneng aja, atau Bubaan nggak akan itu mempunyai ilmu yang tambah. Gitu ya, paham ya? Gitu. Tolong, maksud saya adalah harus dikenalkan sejarah. Girimarto ini, bahkan kalau mau mempelajari boleh tanya, berapa orang sih Girimarto itu ada datanya. Kalau di Wonogiri jelas, tapi mungkin terlalu luas ya. Tanya aja di Girimarto itu berapa jumlahnya dari yang dulu 993 sampai detik ini. Itu banyak sekali. Kalau kita tidak mengambangi, kita tidak silaturahim ke satu-satu, mereka akan melintir loh.
dan kita nanti tidak tahu. Karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya guru maupun pelatih ini yang diutamakan. Itu ya. Oke. Sekarang saya kasih kesempatan untuk warga khususnya sebelum nanti menginjak ke hitam ya, hitam maupun kuning. Bukan berarti di sini lebih pintar, lebih pandai, lebih senior, tidak. Dalam arti saya tidak maksud sebenarnya seperti itu. Tapi baik saya di Semarang maupun di Wonogiri maupun di Cirebon, saya ingin mengajarkan satu ilmu IKS itu yang betul-betul bisa dimasuk akal, bisa diterima oleh masuk akal dan masuk tidak akal dan non akal. Dan ini kita harus pelajari di situ. Ya. Coba pertanyaannya dari warga, ada nggak ilmu apa sih dalam IKS? Akan saya transparan di sini. Maksudnya tidak akan saya sembunyi-sembunyikan, tidak akan main trik. Kalau memang itu betul, kecuali ilmu ya, kecuali kalau ilmu gaib itu memang tidak bisa didemonstrasikan. Salah satunya tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa dipamerkan. Tapi kalau untuk demonstrasi, karata dan lain sebagainya itu mungkin bisa dipelajari secara spontan, asal ada pelatih. Gitu. Apa untuk warga sini khususnya bagian Girimarto ini bagian pendekar-pendekar dari gunung yang turun. Ini beliau-beliau ini adalah atau mereka ini rombongan dari Mas Sarjono, rombongan dari Mas Wagino yang betul-betul turun gunung aktif sampai detik ini. Nah, ini calon-calon pendekar yang sejati. Ini ayo, adik-adik ada nggak yang ditanyakan? Untuk ilmu IKS ada nggak? Di buku, yang di buku aja. Nanti kalau di buku ada terus sudah hafal, di luar buku nggak masalah. Ayo. Ada nggak? Ada? Nggak ada? Karena waktu itu saya sudah mengajarkan ya, Mbak ini ya, sudah terbukti ya. Waktu itu lihat nggak? Terus ini ada nggak ini? Ada nggak ditanyakan di buku itu? Yang menjadi bingung atau benar tidaknya atau keraguan-raguannya dalam ilmu IKS itu? Ada? Tambahan ya? Tambahan, ini tambahan. Nah, ini ke sana. Saya tanya ke warga dulu sebelum ke kuning dan ke hitam. Ada? Ada? Tidak ada? Ada ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ya, dulur. Alhamdulillah latihan sore hari ini hari apa ini? Hari apa ini? Kamis sore. Dari Jumat sore tanggal berapa ini? 8, 9. 8. Berarti puasa dapat berapa hari? 6. Wes hitung dino ini. Ya ini puasa di bulan suci Ramadan ini pada hari ke-6 kami tetap latihan dalam menjaga kesehatan kami. Warga IKS PKR Sakti cabang Girimarto, ranting Girimarto, cabang Wonogiri ini tetap eksis latihan. Nah, mereka ini dulur-dulur dari Kecamatan Girimarto, baik dari ada ini juga dari Ngadirejo, Bubaan itu tadi Girimarto bagian utara. Ini teman-temannya nih. Nah, sini. Ini teman-temannya. Nah, ini semua. Tuh. Nah, itu yang warga-warga itu yang ada di Girimarto. Dan yang adik-adik ini. Nah, ini. Wah, semangat ini. Ambil. Nah, ini. Ini orang sini. Nah, orang sini. Ini ceweknya nggak kelihatan cewek ini. Saking semangatnya. Nah, ini. Wah, si talon-talon nih. Harus sampai nggak jadi warga nanti rugi kamu. Karena kamu sudah digembleng, sudah kotor, sudah pakai semuanya. Ini juga ya jadi ini calon-calon warga maupun pendekar. Semangat ya. Semangat. Dan ini personal kita juga. Ini tadi dulu saya manggil Mbak Mawar atau Dik Mawar, sekarang ibu-ibu. Apa ya, ambil ini. Ini paling cantik dari lagi. Kalau udah masuk sini beda lagi. Nah, jadi di antara mereka ini paling cantik karena cowok semua. Ini saya yakin ini sama ini ganteng ini. Ya, ini Mas Parno. Siapa yang mendaftar ini masih bujang.
Mas Parno asli gini. Saya ini Mas Wadino, aku daftar di sini masih bujang ya. Di rumah sudah bapak-bapak. Ini Mas Parno lupa. Mas Parno ini juga bujangan. Di sini di rumah sudah punya anak. Gitu ya. Ya, ini dulur kita akan tutup latihan sore hari ini. Mudah-mudahan latihan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah kita kembali lagi ke video konten lain. Masno MAS spasi NOO. Jangan lupa di like, subscribe, dan mungkin komen. Ya itu aja, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.